Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun 3 yang akan kami bahas di presentasi ini. Yang pertama, pengertian kinerja organisasi. Yang kedua, indikator kinerja organisasi. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kinerja organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dalam KBBI. Kinerja organisasi merupakan prestasi yang dicapai dalam suatu kelompok melalui kerjasama antara orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Secara umum, kinerja organisasi merupakan kemampuan atau prestasi yang diperoleh organisasi dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada organisasi agar mencapai suatu tujuan, harapan, serta visi dan misi organisasi. Menurut para ahli, Bastian Tanjikilisan tahun 2005 nomor 175. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan saran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Indikator kinerja organisasi. Indikator kinerja adalah suatu ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh BPKP dalam Mahsun tahun 2006 nomor 71. Indikator dilakukan sangat penting karena untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian saya akan menjelaskan indikator-indikator atau kriteria-kriteria. Pertama ada produktivitas. Konsep ini produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dengan output. Yang kedua itu ada kualitas layanan. Kepuasan masyarakat luas menjadi parameter untuk nilai kinerja organisasi publik. Yang ketiga itu ada responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pada pelayanan publik. Yang keempat itu ada responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan adalah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Lalu kedua ada kriteria menurut Kumorotomo. Yang pertama itu ada efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Yang kedua ada efektivitas. Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa diartikan dengan pengertian efisien. Meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya, efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Lalu pada keadilan. Keadilan ini mempertanyakan distribusi dengan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Selanjutnya ada daya tanggap. Daya tanggap berlainan dengan bisnis yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan swasta. Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah atau kebutuhan vital masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik ini juga bersifat multidimensional, yang dimana artinya itu tidak ada indikator tunggal untuk mewujudkan kinerja, dan banyak yang bersifat intangible output. Tujuan indikator kinerja yang pertama yaitu menciptakan akuntabilitas publik.
Dengan dilakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai dengan peraturan, juga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Jadi pengukuran kinerja juga sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Jadi pengukuran kinerja juga sangat penting untuk membantu pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang, serta juga membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang. Yang keempat, yaitu menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Jadi dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai juga dapat diketahui apakah kinerja mereka telah bekerja dengan baik atau sebaliknya. Jadi pengukuran kinerja ini juga dapat menjadi media pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi kinerja di masa sekarang. Yang kelima, yaitu memotivasi pegawai. Jadi pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat motivasi pegawai dengan memberikan imbalan pada pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Yang keenam, yaitu mengomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang ketujuh, yaitu menyeimbangkan ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Yang kedelapan, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajemen level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian keselarasan tujuan. Yang kesembilan, yaitu alat pencapaian kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi merupakan hal-hal tertentu yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil kerja terhadap organisasinya. Di antaranya yang pertama ada menurut Lusthaus. Jadi menurut Lusthaus itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil kerja individu dalam sebuah organisasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan kepada teorinya Lusthaus, ada 3. Yang pertama, lingkungan eksternal. Jadi lingkungan eksternal itu merupakan kekuatan luar organisasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas di dalam sebuah organisasi. Penilaian faktor lingkungan eksternal dapat dilihat dari kebijakan pemerintah, nilai dan budaya organisasi, serta perkembangan iptek. Yang kedua ada motivasi organisasi. Motivasi organisasi merupakan sebuah strategi yang dimiliki oleh organisasi dalam upaya memberikan semangat dan dorongan untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik. Penilaian faktor motivasi organisasi dapat dilihat dari insentif kerja, pengembangan karir, dan penghargaan kerja. Kemudian yang terakhir ada kapasitas organisasi. Pengertian dari kapasitas organisasi adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Penilaian faktor kapasitas organisasi dapat dilihat dari SDM kerja, finansial kerja, dan strategi kerja. Akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi? Yang pertama ada teknologi. Nah, teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Teknologi-teknologi yang digunakan itu sangat berpengaruh penting dalam suatu organisasi untuk menginput, untuk membantu suatu proses dalam organisasi, dalam pengerjaan proses organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Seperti semakin canggihnya teknologi yang kita gunakan, semakin bagusnya teknologi yang kita gunakan, suatu proses dalam organisasi itu akan menjadi semakin mudah dalam menjalankan tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut. Nah, yang kedua, ada kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Kualitas input atau material-material yang digunakan dalam organisasi juga sangat penting adanya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ada kualitas lingkungan fisik. Nah, kualitas lingkungan fisik ini meliputi keselamatan kerja, penataan ruang, dan kebersihan. Nah, dalam kualitas lingkungan fisik ini sangat penting adanya keselamatan kerja, seperti digunakannya helm, digunakannya jaket dalam
melaksanakan proses-proses dalam suatu organisasi. Penataan ruang. Nah, dilakukannya penataan ruang ini agar didapatkannya kenyamanan dari setiap anggota-anggota organisasi dalam melakukan atau dalam menjalankan pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan kemudian kebersihan. Nah, dalam suatu organisasi itu kebersihan sangat penting. Dalam suatu organisasi dimanapun, kebersihan itu sangat penting. Jika suatu ruangan itu tidak bersih, maka kenyamanan yang ada dalam diri kita itu mungkin tidak bakalan berjalan dengan lancar. Kenyamanan yang kita rasakan itu tidak bakalan terasa sangat tidak nyaman di tempat suatu yang tidak bersih. Jadi kebersihan ini juga sangat penting dalam suatu organisasi. Kemudian ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, budaya sendiri ini merupakan pola tingkah laku dari organisasi yang ada. Pola tingkah laku kita ini juga sangat penting. Jika tingkah lakunya tidak baik, maka akan mendatangkan keburukan dalam suatu organisasi yang kita jalankan. Tingkah laku yang sangat baik itu juga akan memberikan pujian yang baik buat organisasi yang kita jalankan. Ada kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Nah, kepemimpinan sendiri sangat penting dalam suatu organisasi untuk membimbing, untuk mengkontrol, dan juga untuk memberikan contoh kepada anggota-anggotanya dalam suatu organisasi. Nah, kepemimpinan ini sangat berpengaruh dalam suatu struktur organisasi. Kepemimpinan juga dapat dibilang baik jika memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, pemimpin yang baik itu tidak dinilai dari berapa banyaknya pengikutnya, tetapi dinilai dari apakah dia sudah memberikan contoh yang baik bagi pengikut-pengikutnya atau anggota-anggota yang ada di organisasi. Nah, berikutnya ada pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya. Nah, pengelolaan sumber daya manusia sendiri dalam suatu organisasi itu sangat penting adanya, karena selain mereka bekerja seperti apa yang telah direncanakan, apa yang telah dirancangkan, juga memerlukan adanya imbalan, kompensasi, contohnya seperti gaji, upah, kenaikan pangkat, atau apapun itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi pekerjaan anggota-anggota yang ada. Menurut Susilo, tahun 2000 nomor 22 mengemukakan bahwa kinerja di suatu organisasi birokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi. Yang kedua, ada kebijakan pengelolaan berupa visi dan misi organisasi. Yang ketiga, ada sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal. Yang keempat, ada sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja karyawan. Yang terakhir, ada sarana dan prasarana yang dimiliki yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi. Nah, jadi menurut Pak Nikadek, dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi itu terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, kenapa sih pengelolaan sumber daya manusia itu sangat penting dalam peningkatan kinerja organisasi? Karena pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi agar membentuk kualitas dari karyawan yang berada dalam organisasi tersebut, teman-teman. Nah, kan semakin bagus kita mengelola sumber daya manusia, maka semakin bagus juga kualitas yang kita dapatkan, teman-teman. Nah, jadi pengelolaan sumber daya manusia ini juga sangat penting dalam faktor untuk meningkatkan kinerja organisasi, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah peran penting dukungan manajer ini. Nah, kan kita ketahui teman-teman bahwasannya manajer itu adalah peran utama yang mengatur dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi dari sistem personalia, sehingga keberadaannya sangat diperlukan
dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan karyawan, teman-teman. Nah, manajer juga ini juga bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas dan produktivitas dari seorang karyawan mereka, teman-teman. Nah, menurut saya manajer ini adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Seperti kata Pak Ruki itu bahwasannya kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan agar memperlancar kinerja kita. Karena jika kita memiliki jiwa kepemimpinan, maka kita akan memperkoordinir anggota-anggota kita menjadi lebih bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan standarnya dan mencapai tujuan kita menjadi lebih mudah, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah keadilan dalam organisasi. Nah, tentu saja ya teman-teman, kita membutuhkan keadilan dalam organisasi agar kita sama-sama nyaman dalam organisasi tersebut. Kalau misalnya kita adil, maka teman-teman kita juga pasti akan sama-sama adil sama kita. Nah, maka teman-teman, keadilan dalam organisasi ini sangat penting ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah efektivitas organisasi. Nah, efektivitas organisasi itu didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya, teman-teman. Nah, jadi maksudnya menurut saya pribadi efektivitas organisasi ini adalah kita harus bekerja secara efektif, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa bekerja efektif, kenapa kita harus bekerja susah-susah dalam mencapai suatu kinerja organisasi, teman-teman. Jadi semakin bagus kita bekerja atau semakin efektif kita berorganisasi, maka semakin bagus juga peningkatan kita dalam kinerja organisasi, teman-teman. Aktivitas organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Ini memperlihatkan bahwa keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh karyawan itu dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh organisasi. Menurut Lawler, efektivitas organisasi dapat dilihat dari hasil akuntabilitas dari pencapaian program yang direncanakan. Menurut Baldock dan Boylands, ada 4 pendekatan utama yang dapat dipakai sebagai alat ukur efektivitas, yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan ini adalah yang paling tua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas. Yang kedua, ada pendekatan sistem, menjelaskan efektivitas dari sudut pandang kemampuan untuk memperoleh sumber daya yang diperoleh dari lingkungan di luar organisasi. Pendekatan ini menekankan pada elemen dasar masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas untuk menopang organisasi. Yang ketiga yaitu pendekatan strategik, adalah pendekatan berkenaan dengan pengaruh organisasi terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Pada pendekatan ini, efektivitas merujuk pada kepuasan semua konstituen strategis organisasi yang melibatkan semua orang-orang yang terhubung dengan organisasi seperti konsumen atau pengguna layanan atau pemakai produk, karyawan, dan penanggung jawab organisasi. Itu pendekatan internal, dikenal sebagai pendekatan yang memperhatikan proses transformasi dalam organisasi untuk melihat sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk memberikan layanan atau menghasilkan barang. Hal ini dapat dimaksudkan bahwa organisasi secara internal dapat dilihat dari sehat dan efisien apabila prosedur kerja dijalankan oleh secara optimal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kinerja organisasi merupakan kemampuan atau prestasi yang diperoleh organisasi dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada organisasi agar mencapai suatu tujuan, harapan, serta visi misi organisasi. Dengan maksud bahwa setiap individu dan sekelompok seorang di dalamnya mencapai suatu prestasi yang sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Lalu di dalam kinerja organisasi juga terdapat indikator kinerja organisasi agar dapat melakukan penilaian dari setiap individu yang terlibat dalam organisasi. Adapun kriteria indikator kinerja, tujuan dari indikator kinerja, serta manfaat indikator kinerja dalam sektor publik. Setelah itu, untuk memperoleh kinerja organisasi yang baik, maka faktor-faktor yang mempengaruhi harus diperhatikan agar dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bekerja terhadap individu yang terlibat dalam organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari setiap individu baik internal atau eksternal organisasi, yang sangat mempengaruhi kualitas dari organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Itulah video presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.